Becik ketitik ala ketara, masya mung sithik sing penting padha krasa. Taksih sesarengan kalian channel Sobote Kak, piwulang sakniki bahas virtual host. Leres mekaten nggih Mas Ari. Budhe leres sak menika badhe bahas virtual host. Matur nuwun dipun bantu Kak tutorial kula saka rumiyin nggih kanca-kanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Tadi yang buka itu Budhe Google dari Pacitan kayaknya ya. Baik, untuk tutorial kali ini kita lanjutkan untuk konfigurasi di API atau HTTP server, yaitu untuk membuat virtual host. Nah, dari hasil instalasi SAM kita sudah dapatkan dokumen root dan kemudian kita sudah buat satu folder, kita beri nama framework. Sekarang kita bisa mulai memasukkan dokumen-dokumen untuk keperluan website kita di folder framework. Salah satu contoh, misalnya kita masuk pada folder framework, saya buat folder baru, saya buat folder namanya image, kemudian bisa kita cek di framework, kita refresh, ada folder image. Ini artinya kita sudah berhasil membuat tempat di mana nanti kita akan membuat web di folder framework dengan alamat localhost/framework. Nah, berikutnya akan ada pertanyaan seperti ini. Kalau domain localhost kok kayaknya nggak keren? Bisa kita simulasikan membuat domain lokal aplikasi yang akan kita kembangkan berikutnya. Nah, tahap pertama untuk membuat domain seperti itu, kita perlu mendaftarkan domain name atau nama domain pada sistem operasi lokal di file host. File host berada di drive C, folder Windows /system32/driver/etc, file namanya host. Jika Anda menggunakan sistem operasi lain, silahkan disesuaikan. Kalau di Linux ada file host berada di folder /etc. Bisa kita lihat di sini, kita mulai bisa mendaftarkan nama domain. Sesuai contoh bawaan dari sistem operasi, kita bisa menuliskan IP berikut nama domain. Nah, kita tuliskan IP komputer lokal kita 127.0.0.1. Ini adalah IP loopback dari sistem operasi. Tab, kemudian kita tulis nama domain yang kita inginkan. Misalnya saya tulis framework.com. Kemudian sekaligus saya membuat nama domain lagi, yaitu contoh admin.framework.com. Jadi kita sudah buat dua nama domain dengan arah IP yang sama di IP lokal. Sekarang kita simpan. Berikutnya adalah untuk mengetes. Kita gunakan fitur command prompt yang ada di sistem operasi. Biasanya di search kita ketik cmd. Kita tinggal tuliskan misalnya ping framework.com. Nah, di situ ada reply dari 127.0.0.1, berarti sudah berhasil. Sekaligus kita uji yang nama domain satunya, ya sama. Nah, sampai di sini kita sudah punya nama domain 2 dan sudah kita arahkan ke IP lokal 127.0.0.1. Berikutnya kita coba. Saya ketik framework.com. Yang muncul adalah tampilan localhost atau dashboard dari Apache. Kita cek satunya sama. Sekaligus kalau misalnya localhost ini saya refresh, localhost sama. Localhost framework.com dan admin framework.com. Tiga nama domain tersebut sekarang mengarah ke IP yang sama. Nah, berikutnya adalah kita harus mengarahkan nama domain framework.com dan admin framework.com kepada dokumen root server yang kita sudah install. Dalam hal ini yang kita harus konfigurasi ulang adalah file virtual host dari konfigurasi Apache.
Konfigurasinya berada di SAM Apache Con folder extra. Di sini ada file namanya httpd vhost.conf. Vhost adalah virtual host yang bisa kita tambahkan. Ibaratnya kita buat record baru untuk menangkap dua nama domain tadi dan kita arahkan ke domain yang kita inginkan. Dan domain yang kita siapkan yaitu framework tadi adalah sasaran yang akan kita masukkan ke dalam konfigurasi di virtual host. Konfigurasinya jadi seperti ini. Nah, sekarang kita buat dua record untuk dua nama domain tadi. Contoh yang ini adalah pertama kita buat untuk server name framework.com. Dokumen root kita letakkan di folder framework. Kemudian di bawah ada error log dan custom log. Ini adalah digunakan untuk mencatat log dari akses dan error ketika nanti ada yang mengakses ke nama domain framework.com. Kemudian yang di bawah sama, yang membedakan adalah di situ server name kita rubah admin.framework.com. Khusus dokumen root bisa kita lihat di sini kebetulan dibuat sama. Atau kalau misalnya untuk keperluan yang lain, misalnya kita buat framework admin, berarti dua nama domain mengarah ke dalam dua dokumen root folder yang beda-beda. Nah, untuk kasus yang ini kita buat dua nama domain ke dokumen root yang sama. Kemudian kita lihat di bawah itu ada framework/log. Sebelum kita jalankan kembali Apache kita buat folder log agar tidak terjadi error. Di mana folder ini akan menampung error log dan access log untuk dua nama domain yang sudah kita masukkan di dalam konfigurasi virtual host ini. Setelah selesai kita simpan. Kemudian karena ada konfigurasi baru, agar ini berjalan dengan konfigurasi yang sudah kita buat, kita restart web server, kita stop dan kita start. Jika di sini hijau berarti sudah tidak ada masalah. Sekarang kita perlu tes domain admin ya, seperti ini. Kemudian framework.com seperti ini. Sekali lagi dua nama domain ini mengarah ke folder yang sama. Tugas berikutnya adalah kita akan membuat aplikasi yang akan kita masukkan di dokumen root dari framework.com dan admin.framework.com agar mempunyai tampilan yang beda dan fungsi yang beda. Itu di level aplikasi. Salah satu contoh misalnya kita buat file baru. Misalnya kita menampilkan dari server name. Kita simpan, kita letakkan di folder framework. Test.php. Save. Kita coba. Kita lihat di situ ada file test.php dan di sini kita refresh juga test.php. Sekarang kita bisa melihat bahwa ada dua nama domain. Kita arahkan pada satu IP 127.0.01. Kemudian kita arahkan pada satu dokumen root dan di dalam program nama file test.php kita tampilkan server name memunculkan data yang beda. Nah, contoh sederhana seperti ini yang nanti bisa kita manfaatkan bagaimana kita membuat dari sisi programmingnya agar dua nama domain ini mempunyai fungsi yang beda. Misalnya framework.com nanti berisi web untuk front end yang digunakan oleh user atau pengguna. Sedangkan admin.framework.com adalah website yang digunakan oleh pengelola atau backend, atau ada yang menyebutkan halaman CMS, Content Management Systemnya. Nah, sampai tahap ini kita sudah berhasil mempersiapkan tempat dokumen website yang akan kita kembangkan dan kemudian kita sudah mempunyai nama domain yang bisa kita gunakan akses melewati internet browser. Sekali lagi yang kita demokan adalah untuk kebutuhan lokal di komputer lokal agar dalam pengembangan nanti bisa lebih memudahkan pengembang. Sik Mas Ari, iki sing lokalos kok gak iso mlebu nang dashboard exam.
Oh ya Bude, terima kasih. Coba kita cek localhost sekarang mengarah ke sama dengan domain framework.com. Jadi untuk solusinya kita anggap saja ini adalah domain seperti framework.com yang tadi kita buat. Kita tambahkan record di konfigurasi vhost, record khusus untuk localhost. Dokumen rootnya kita arahkan ke bawaan Apache aslinya. Nah, kemudian kita restart kembali Apache. Nah, kemudian kita cek localhost apakah sudah mengarah ke dashboard dari exam. Ya, ini hasilnya. Nah, berikutnya akan kita lihat file tes PHP yang kita barusan buat. Ada yang menuliskan tidak menggunakan PHP di sini. Cukup lebih kecil tanda tanya. Kita simpan, kemudian kita refresh. Yang ini juga kita refresh. Tidak muncul apa-apa. Nah, kondisi seperti ini dipengaruhi oleh konfigurasi satu file lagi, yaitu bernama php.ini. Ini yang perlu kita rubah. Kita sekarang coba amati. Baris yang di depannya ada titik koma berarti itu adalah bukan konfigurasi. Titik koma ini hanya remark, hanya sebagai catatan saja. Nah, di dalam konfigurasi PHP ini ada baris untuk mengatur short underscore open underscore tag. Nah, yang sekarang adalah statusnya adalah off. Nah, kalau kita ingin membuat kode PHP menggunakan kode pendek, kita perlu on. Kita simpan, save. Karena ada konfigurasi baru, kita perlu melakukan restart web server. Setelah kita restart, kita refresh. Ya. Jadi kalau sudah short open tag kita buat on, kita bisa memulai kode program PHP, bisa menggunakan tanda lebih kecil tanda tanya, atau ditambah PHP seperti ini. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk selalu belajar bersama Sobo TIK.